Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Sebelumnya, ayo kita perkenalan dulu ya. Kenalin nama saya Anita Nulena dengan NIM 0701128253021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, kelas L5. Pernahkah kalian merasa kesal ketika mengurus dokumen di kantor pemerintahan? Antri panjang, bolak-balik loket, birokrasi yang berbelit-belit, dan pada akhirnya urusan tidak selesai juga. Atau mungkin sebaliknya, sekarang kita sudah merasakan pelayanan pemerintah yang lebih cepat, lebih mudah, bahkan bisa dilakukan secara online. Nah, perbedaan pengalaman itulah yang sebenarnya mencerminkan perjalanan panjang dari paradigma administrasi publik. Bagaimana cara pandang kita tentang peran pemerintah dalam melayani masyarakat terus-menerus berubah dari masa ke masa. Pada video kali ini, saya akan membahas perkembangan paradigma administrasi publik mulai dari model yang paling klasik hingga yang paling kontemporer. Kita akan melihat mengapa setiap paradigma lahir, apa kelebihannya, dan mengapa kemudian digantikan oleh paradigma berikutnya. Jadi, stay tune dan selamat menyimak. Apa itu paradigma? Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita perlu sepakat dulu tentang apa yang dimaksud dengan paradigma. Dalam ilmu pengetahuan, Thomas Kuhn menjelaskan bahwa paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang menjadi landasan suatu ilmu pengetahuan pada suatu zaman. Selama cara pandang itu masih relevan dan mampu menjelaskan fenomena yang ada, ilmu berada dalam kondisi normal science. Tapi begitu muncul anomali, yaitu fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh paradigma yang lama, maka terjadilah apa yang Kuhn sebut sebagai revolusi sains, dan lahirlah paradigma baru. Hal yang sama terjadi dalam administrasi publik. Setiap kali cara lama pemerintah dalam mengelola urusan publik tidak lagi memadai, muncullah paradigma baru yang mencoba menjawab tantangan zaman. Dan menariknya, dalam administrasi publik, pergeseran paradigma ini bukan berarti paradigma lama sepenuhnya hilang. Nilai-nilainya tetap ada, hanya penekanannya yang berubah sesuai kebutuhan. Old Public Administration. Paradigma pertama yang akan kita bahas adalah Old Public Administration atau administrasi publik klasik. Bayangkan kita kembali ke awal abad ke-20, pemerintah di berbagai negara mulai berkembang menjadi lebih kompleks. Dibutuhkan sistem yang teratur, tertib, dan bisa diandalkan untuk mengelola urusan negara yang semakin besar. Disinilah administrasi publik klasik lahir. Pertama ada fondasi teoritis. Pemikiran ini diletakkan oleh Woodrow Wilson pada tahun 1887 melalui tulisannya The Study of Administration. Wilson berpendapat bahwa perlu ada pemisahan tegas antara politik dan administrasi. Politik itu tugasnya membuat kebijakan, sedangkan administrasi tugasnya melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan profesional. Kemudian, Max Weber memperkuat fondasi ini dengan konsep birokrasi ideal. Sebuah organisasi yang bekerja berdasarkan aturan yang jelas, hierarki yang tegas, dan pembagian tugas yang spesifik dan yang paling penting bersifat impersonal atau tidak memihak. Lalu ada Frederick Taylor dengan manajemen ilmiahnya, serta Gulick dan Urwig yang merumuskan prinsip-prinsip administrasi yang terkenal dengan akronim POSCORP: Planning, Organization, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting. Karakteristik utama administrasi klasik punya beberapa ciri khas yang menonjol. Pertama, sistem hierarkis dan top-down. Keputusan dibuat di atas, dilaksanakan di bawah. Kedua, berbasis aturan. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga, profesionalisme pegawai. Rekrutmen dan promosi berbasis merit, bukan koneksi atau patronase. Keempat, impersonalisme. Pelayanan diberikan sesama rata tanpa memandang siapa yang dilayani. Kritik dan kelemahan. Namun, seiring waktu, model ini mulai mendapat banyak kritikan. Administrasi publik klasik dianggap terlalu tertutup dan kaku. Dia hanya fokus pada proses dan prosedur, bukan pada hasil yang dicapai. Masyarakat mulai mengeluhkan birokrasi yang lamban, berbelit-belit, dan tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Istilah yang sering muncul untuk menggambarkan kelemahan ini adalah red tape. Semua urusan seperti terlilit tali merah yang mempersulit dan memperlambat segala sesuatu. Masyarakat mulai memandang birokrasi bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai beban bagi para pembayar pajak. Kritik lainnya datang dari Herbert Simon yang mengatakan bahwa prinsip-prinsip POSCORP tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan administrator publik, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya paradigma baru, New Public Administration. Memasuki tahun 1960-an, Amerika Serikat mengalami guncangan sosial yang luar biasa.
ada perang Vietnam yang memecah belah masyarakat, ada gerakan hak sipil, ada krisis perkotaan, dan ada skandal Watergate yang menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam konteks inilah, George Fredrickson memperkenalkan New Public Administration atau administrasi publik baru. Nilai inti dari NPA adalah keadilan sosial. Fredrickson menegaskan bahwa administrasi publik selama ini hanya bertanya dua hal. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dengan sumber daya yang ada, atau bagaimana kita bisa mempertahankan pelayanan sambil mengeluarkan lebih sedikit uang. NPA menambahkan pertanyaan ketiga yang sangat penting. Apakah pelayanan ini meningkatkan keadilan sosial? Inilah inti dari paradigma kedua ini, bahwa administrasi publik harus berpihak pada kelompok yang terpinggirkan, harus memperjuangkan kesetaraan, dan harus membuka ruang partisipasi bagi publik dalam pengambilan kebijakan. Yang baru dari NPA, Fredrickson ini punya cara menarik untuk menjelaskan kebaruan NPA. Ia mengatakan kebaruan ada dalam cara kain itu ditenun, bukan pada benangnya. Maksudnya, nilai-nilai dalam administrasi publik seperti efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas sebenarnya tidak berubah. Yang berubah adalah penekanan dan cara menerapkannya, dengan menambahkan dimensi keadilan sosial sebagai prioritas utama. NPA juga mendorong desentralisasi partisipasi warga negara dan daya tanggap atau responsiveness yang lebih tinggi dari aparatur pemerintah. Ini public management. Memasuki era 1980-an, dunia menghadapi krisis baru. Negara-negara kesejahteraan di barat mulai kehabisan uang. Birokrasi pemerintah tumbuh terlalu besar, terlalu mahal, dan semakin tidak efisien. Disinilah New Public Management atau NPM lahir. Pertama kali di New Zealand, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Istilah NPM sendiri dipopulerkan oleh Christopher Hood melalui artikelnya A Public Management for All Seasons pada tahun 1991. Ini dasar NPM, ide intinya sederhana tapi revolusioner. Pinjam cara kerja sektor swasta dan diterapkan di sektor publik. Jika perusahaan swasta bisa efisien, kompetitif, dan berorientasi pada hasil, mengapa pemerintah tidak bisa melakukan hal yang sama? Osborne dan Gibler menyebutnya sebagai entrepreneurial government, pemerintahan yang berjiwa berusaha. Mereka menawarkan 10 prinsip transformasi, misalnya dari pemerintah yang mengayuh menjadi pemerintah yang mengarahkan, dari pemerintah yang memonopoli menjadi pemerintah yang membuka kompetisi, dari pemerintah yang berorientasi proses menjadi berorientasi pada hasil. Nah, seperti itu. Prinsip-prinsip NPM. Beberapa prinsip utama NPM yang perlu kita ketahui antara lain, pertama, manajemen profesional. Biarlah manajemen yang benar-benar memimpin dengan kewenangan penuh. Kedua, standar dan ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Ketiga, kompetisi dalam penyediaan layanan publik termasuk privatisasi dan kontrak dengan pihak swasta. Keempat, desentralisasi. Memecah organisasi besar menjadi unit-unit yang lebih kecil dan lebih lincah. Kelima, orientasi pada efisiensi dan penghematan. Kritik terhadap NPM. NPM juga tidak luput dari kritik. Para ahli seperti Kamenskaya mengingatkan bahwa NPM terlalu didominasi oleh self-interest dan mengabaikan public spirit. Harrow mengkritik bahwa NPM tidak pernah ditujukan untuk menangani keadilan sosial. Hakew bahkan mempertingkatkan bahwa jika tidak hati-hati, NPM bisa meningkatkan korupsi dan menciptakan kemiskinan baru. Yang paling mendasar, NPM dianggap telah mengubah warga negara menjadi sekedar pelanggan, padahal hubungan antara warga dan pemerintah jauh lebih kompleks dari sekedar hubungan jual-beli. New Public Service. Berbagai kritik terhadap NPM inilah yang kemudian melahirkan paradigma keempat, yaitu New Public Service. Janet dan Robert Dan Hart pada tahun 2003 menerbitkan buku The New Public Service Serving Not Steering yang menjadi tonggak paradigma ini. Pergeseran paling mendasar dari NPS adalah mengembalikan posisi yang dilayani dari pelanggan kembali ke posisi yang sesungguhnya, yaitu warga negara. Warga negara bukan konsumen yang datang membeli jasa, mereka adalah pemilik pemerintahan, bagian dari komunitas demokratis yang memiliki hak dan tanggung jawab bersama. Prinsip NPS ada 7. Dan Hart merumuskan 7 prinsip NPS, yaitu 1. Serve citizen, not customers. Layani warga bukan pelanggan. 2. Seek the public interest. Bangun kepentingan publik melalui dialog bersama. 3. Value citizenship over entrepreneurship. Komitmen pada masyarakat lebih penting dari punya semangat wirausaha. 4. Think strategically, act democratically. Kebijakan dicapai melalui proses kolaboratif. 5. Recognize that accountability is not simple. Akuntabilitas itu multi aspek kepada hukum, nilai masyarakat, norma politik, dan standar profesional. 6. Serve rather than steer.
Pemerintah melayani bukan mengandalkan. Dan 7, value people not just productivity. Hargai manusia bukan hanya output. Mekanisme untuk mencapai tujuan publik dalam NPS adalah membangun koalisi dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani. Good governance. Paradigma terakhir yang kita bahas adalah good governance yang berkembang sejak pertengahan 1990-an hingga saat ini. Good governance lahir sebagai respons atas kegagalan NPM dalam menjaga kepentingan publik. Ketika pendekatan pasar terlalu dominan, ternyata barang-barang publik tidak bisa disediakan secara memadai oleh mekanisme pasar semata. Konsep kunci dari good governance itu memperkenalkan konsep governance yang berbeda dari sekedar government. Jika government hanya melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan dalam pengambilan keputusan, maka governance melibatkan 3 aktor sekaligus, yaitu negara, sektor, swasta, dan masyarakat madani bekerja bersama dalam hubungan yang setara dan saling melengkapi. Karakteristik good governance, ada 8 karakteristik good governance yang perlu kita hafal. Yang pertama itu akuntabel, transparan, responsif, setara dan inklusif, efektif dan efisien, mengikuti aturan hukum, partisipatif, dan berorientasi pada konsensus. Dalam konteks Indonesia, good governance sangat relevan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi. Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip ini agar bisa menjadi katalisator pembangunan yang sesungguhnya berpihak pada masyarakat. Baiklah, sekarang mari kita rangkum perjalanan paradigma ini. Yang pertama, kita mulai dari All Public Administration yang mengedepankan birokrasi hierarkis, berbasis aturan, dan fokus pada efisiensi proses. Kemudian New Public Administration yang menambahkan nilai keadilan sosial dalam partisipasi publik. Lalu New Public Management yang membawa semangat wirausaha, kompetisi, dan orientasi hasil ke dalam sektor publik. Kemudian New Public Service yang mengembalikan fokus pada warga negara, bukan pelanggan, dengan nilai demokrasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir Good Governance yang menekankan jejaring antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Yang perlu kita ingat adalah paradigma ini tidak saling menghapus satu sama lain. Nilai dari setiap paradigma tetap relevan dan bisa diterapkan sesuai konteks. Bahkan dalam praktik nyata, elemen dari berbagai paradigma ini bisa berjalan bersamaan. Perjalanan panjang paradigma administrasi publik ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Pemerintahan yang baik bukanlah suatu hal yang statis. Ia harus terus berkembang, terus belajar, dan terus beradaptasi dengan tantangan zaman, sambil tetap berpegang pada satu tujuan akhir yang tidak pernah berubah, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan maaf apabila saya ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.